wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari kembali susastraan Prancis, terutama pada abad ke-18. Saya akan mengetengahkan 4 filosof sekaligus penulis yang menjadi penanda bagi abad ke-18 ini, yaitu yang pertama adalah Jean-Jacques Rousseau, kemudian Voltaire, Montesquieu, dan terakhir Diderot. Keempat-empatnya ini menjadi penanda abad ke-18 sebagai abad cahaya atau Le siècle de lumière. Le siècle de lumière adalah sebuah konsep di mana kemanusiaan itu diperbaiki. Ces lumières de l'esprit ont amélioré le sort de l'humanité en luttant contre toute forme d'injustice et d'oppression. Artinya, jiwa dari abad cahaya ini adalah untuk memperbaiki kemanusiaan dengan cara melawan semua bentuk ketidakadilan dan penekanan. C'est au cours de siècles qu'on a commencé à affronter le fanatisme et les préjugés. Di abad inilah kita mulai menentang adanya fanatik dan juga praduga-praduga. Kemudian, le 18e siècle se caractérise par son humanité, dikarakteristikkan, dicirikan, yaitu dengan ciri kemanusiaan tadi. La règle respectée est celle du bonheur de tous, ainsi de faire du bien. Yaitu bagaimana tatanan untuk menghargai, ya, menghormati terhadap aturan dari kebahagiaan untuk semua. Ainsi de faire du bien, dan juga bagaimana agar bisa melakukan hal yang kebaikan. Kemudian les écrivains ont réclamé le respect de la nature et la dignité humaine et ont condamné l'absolutisme. Juga menyatakan para pengarang ini untuk menghargai alam dan dignité humaine itu artinya kesucian manusia, manusia yang berharga, nilai harga diri manusia, dan melawan absolutisme. Bagaimana kita kaitkan dengan sejarah, pada abad 18 ini mulailah bagaimana Raja Louis ke-14 atau Louis XIV menerapkan sistem absolutisme. Toute la littérature du siècle de lumière devient l'expression de vœux du peuple. Adalah semua karya sastra pada abad ini menjadi perwujudan dari doa-doa masyarakat. Ces idées ont été dues principalement à la diffusion du rationalisme. Ya. Ide ini terutama dikaitkan dengan penyebaran paham rasionalisme seperti yang disampaikan oleh filsuf Descartes, bahwa yang menjadi panglima dalam manusia adalah bagaimana mereka menalar atau la raison. Ces idées ont voulu étudier les grands problèmes sociaux. Kemudian ide dari abad cahaya ini adalah bagaimana mempelajari permasalahan-permasalahan sosial.
Baik, kita mulai dulu. Tokoh yang pertama yaitu Montesquieu, yaitu seorang filsuf Prancis yang kemudian menginspirasi adanya revolusi Prancis di akhir abad ke-18 ya, tepatnya pada 1789. Nama Montesquieu ini disematkan dengan adanya teori pemisahan kekuasaan, la théorie de la séparation des pouvoirs. Dalam bukunya L'Esprit des Lois atau Ruh dari Hukum pada tahun 1748, Montesquieu montre que les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires doivent exercer un rôle de contre-pouvoir l'un par rapport à l'autre. Jadi konsep yang dikemukakan oleh Montesquieu ini adalah bagaimana kekuasaan eksekutif sebagai pelaksana kekuasaan negara, kemudian kekuasaan hukum itu harusnya dipisah ya. Contre-pouvoir par rapport à l'autre. Jadi harusnya itu memiliki peran yang saling berlawanan atau saling mengontrol gitu ya. Le régime ainsi créé est une démocratie libérale. Kemudian yang diharapkan adalah bagaimana pemerintahan ini bisa mewujudkan satu demokrasi bebas, yaitu satu kekuasaan yang menjamin adanya kebebasan warga negaranya atau la liberté du citoyen. Cette constatation vient après une étude de l'ensemble des législations connues dont Montesquieu cherche à définir à l'esprit, c'est-à-dire le principe fondamental. Jadi setelah melalui beberapa pengamatan, dia menjelajah Eropa, Montesquieu ini kemudian merumuskan satu patokan apa yang bisa menjadikan konsep dari l'esprit des lois ini atau ruh dari hukum ini. Nah, prinsip dasar dari demokrasi adalah nilai yang dianut oleh para warga negara. Adalah nilai yang juga dianut oleh kerajaan, sebagaimana kerajaan itu menghargai honneur de ses nobles, penghargaan atas kerajaan bangsawanannya, dan bagaimana prinsip-prinsip melawan ketakutan warga negara terhadap tindakan sewenang-wenang. Inilah konsep demokrasi yang dimunculkan oleh Montesquieu. Kemudian Montesquieu itu sendiri membuat pembedaan antara legislation, ya, l'auteur dégage la théorie des climats qui détermine la psychologie et les lois. Jadi Montesquieu ini sendiri menerapkan prinsip pemisahan ini seperti halnya dia melihat adanya perubahan iklim ya dan psikologi dan ini diterapkan dalam sisi hukum. Montesquieu, philosophe du XVIIIe siècle, invite à la tolérance et à l'adoption de points de vue qu'on appellerait aujourd'hui interculturel. Jadi apa yang dibawa oleh Montesquieu ini sendiri secara konseptual itu adalah bagaimana menghargai dan toleransi terhadap orang lain, dan waktu sekarang itu dinamakan sebagai pemahaman lintas budaya atau interkulturel. Nah, terutama
karya dia yang paling fenomenal adalah Les Lettres Persanes atau surat-surat dari Persia. Ya, ini diterbitkan 1721. Berikutnya tokoh yang kedua dalam abad 18 dalam kesusastraan Prancis ini adalah seorang filsuf juga yang bernama Voltaire. Voltaire ini sendiri kalau nama aslinya adalah François-Marie Arouet. Dia merupakan ya, tokoh dalam teater, kemudian juga dalam bidang sejarah, dan juga dalam perjanjian politik. Kemudian karya-karya yang sangat membuat dia dikenang adalah tentang cerita-cerita yang bersifat filosofis, yaitu berjudul Zadig, Candide, L'Ingénu, Miomegas. Ya, ini adalah 4 karya yang sangat dikenal oleh publik. Namun kecakapan dia dalam menulis ini juga membawa bahaya dalam kehidupannya. Karena apa? Toute sa vie, il a critiqué les grands et attaqué les institutions politiques et sociales. Dia menyerang secara ide dan mengkritik terhadap institusi politik dan juga institusi sosial. Dan yang paling sengit ia melakukan kritikan terhadap gereja atau dalam hal ini adalah pihak Katolik ya, yang kemudian bisa membuat ia dikenai hukuman. Kemudian dia juga menolak adanya berarti tidak toleransi dalam beragama. Ini dia sangat menentang hal ini. Kemudian dia juga menolak adanya ketidakpastian dalam metafisik dan juga menentang adanya les privilèges des hommes d'église. Dia menolak keistimewaan orang-orang yang mengelola gereja. Dalam hal ini dia mengkritik para pendeta maupun pastor yang sangat memiliki kekuasaan seolah-olah memiliki kewenangan seperti kewenangan Tuhan. Nah, senjata andalannya adalah dengan melakukan ironi ya. Ironi terhadap apa yang tidak dia sukai. Nah, salah satu karya dia yaitu Candide, yaitu tentang tokoh dalam teaternya itu, dia sebetulnya merepresentasikan ide atau mewakili ide dari filsuf dari Jerman, Leibniz, yang mengatakan tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Semuanya untuk hal yang terbaik di dunia yang mungkin bisa terbaik. Ya, saya lanjutkan. Kedua yaitu Jean-Jacques Rousseau. Ini mungkin kalian sudah pernah mengenal di SMA kalau kalian dalam ilmu tata negara atau kalau di dalam antropologi, sosiologi, itu tokoh ini sangat dikenal. Rousseau merupakan filsuf Prancis pada abad ke-18. Dia lahir pada tahun 1712 dan meninggal pada 1778. Pemikirannya terutama lebih diketahui
karakteristiknya melalui penolakan terhadap pembelajaran atau keberadaban. Artinya dia tidak terlalu setuju dengan upaya untuk mendidik manusia ya. De la mondanité dan yang bersifat keduniaan itu. Menurut dia, manusia itu secara lahir itu adalah terlahir baik. Secara alamiah itu manusia itu baik. Hanya masyarakat atau lingkunganlah yang membuat manusia itu menjadi tidak baik. Menurut dia, ketika manusia itu sudah mulai mengenal hak milik itu, maka akan terjadi ketidakadilan sosial. Dan dia membuat pemikiran bahwa pemerintah terbaik itu adalah pemerintah yang bisa menggalang adanya kesatuan ide dengan penduduk atau warga yang dipimpinnya, yaitu melalui kontrak sosial atau le contrat social. Namun ide ini dianggap sebagai satu ide sosialis yang terlalu mengada-ada atau terlalu jauh. Utopik itu tidak mungkin tersampaian. Ya, di samping itu, Jean-Jacques Rousseau ini memiliki nilai atau sisi romantis juga ya. L'harmonie établie à certains moments entre l'âme et la nature a produit quelques-uns de plus beaux passages descriptifs et lyriques de la Française. Jadi dia membuat satu harmoni ya antara jiwa dan alam itu sehingga dia bisa menciptakan karya yang romantis ya, terutama pada karya-karya yang berjudul Les Rêveries dan La Nouvelle Héloïse. Ia juga berhasil memperbarui bagaimana penulisan autobiografi melalui bukunya yang berjudul Les Confessions atau pengakuan-pengakuan. Nah, kontrak sosial ini merupakan masterpiece atau karya terbesar Jean-Jacques Rousseau yang dipublikasikan tahun 1762, que l'on trouve la célèbre théorie de la volonté générale, yang merupakan cikal bakal dari teori keinginan umum ya, volonté générale. Di mana ketika ada keinginan yang bersifat umum itu nanti kemakmuran itu akan terwujud. Jadi bagaimana suatu masyarakat itu bisa makmur itu manakala mereka memiliki satu perjanjian sosial yang mengikat. Berikutnya yaitu Denis Diderot. Ya, Denis Diderot ini adalah seorang grand filosof atau filsuf besar pada abad 18 dan dia telah mengorbankan 25 tahun hidupnya untuk membuat ensiklopedi ya. Dimulai dia menulis esai-esai filsafat, kemudian tapi dia menolak kepercayaan terhadap Tuhan ya, bahwa menurut dia itu l'auteur exprime sa pensée dans l'entretien de l'homme Diderot, la lettre aveugle à l'usage de ce qui voit. Menurut dia, orang-orang buta itu tidak bisa menyaksikan kesempurnaan dari de la création atau dari ciptaan ya.
Dan dengan demikian akan sangat tidak mungkin bahwa mempercayai Tuhan yang maha sempurna, yaitu dia termasuk aliran yang tidak mempercayai Tuhan ya. Di buku kalian juga bisa dilihat bahwa Deni Diderot ini menganut paham materialisme ya, lebih ke arah materialisme dan juga ateisme. Ya, itulah 4 tokoh yang ada di dalam literatur proses abad 18 ya. Nanti ada beberapa link yang bisa kalian lihat di materi, beberapa hal-hal menarik tentang penulis Voltaire ya. Terima kasih, sampai di sini saja saya akhiri.